Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Jumat 28 Februari 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari karena Februari untuk tahun 2025 tidak ada tanggal 29 ya. Dan besok kita sudah masuk ke bulan Maret. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema dibentuk melalui ujian. Tadi waktu pujian pembukaan itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai bejana Allah dibentuk menjadi emas yang murni dan diteguhkan dalam ketaatan. Sekali lagi, tema hari ini adalah dibentuk melalui ujian dan diteguhkan dalam ketaatan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita itu merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, rintangan, dan masalah? Ya, ada saat-saat di mana kita itu merasa Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah demi masalah. Ya, kita bilang begini ya, kok nggak ada habis-habisnya masalah dalam hidup ini. Mungkin kita sampai bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak langsung menghapus semua masalah, kesulitan ini dari hidup kami? Satu kali seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu, Bapak Ibu sekalian. Karena anak ini merasa kasihan melihat kupu-kupu yang sedang kesulitan keluar dari kepompong ini, maka anak ini membantu dengan cara membuka kepompong itu, membuka kulit kepompong itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kupu-kupu itu keluar ya, tapi lemah dan tidak bisa terbang. Mengapa? Karena perjuangan keluar dari kepomponglah itu yang memperkuat sayap-sayap daripada kupu-kupu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan tidak selalu langsung mengangkat kesulitan dan masalah kita. Tetapi Tuhan memakai semuanya itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Bersama saya ucapkan kuat dan tangguh. 2, 3, kuat dan tangguh. Ya, inilah yang akan kita pelajari hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Nah, kitab Hakim-Hakim ini disebut juga sebagai kitab tentang dosa dan akibatnya. Dosa itu, Bapak Ibu sekalian, seperti sebuah luka kecil yang kemudian menjadi infeksi. Kalau tidak segera diobati, maka infeksi ini akan meracuni seluruh tubuh dan akibatnya akan fatal, yaitu membawa kepada kematian. Dalam kitab Hakim-Hakim yang akan kita pelajari, ada 12 tokoh yang disebut sebagai pembebas, dan itu mereka ada di dalam masa orang-orang Israel dalam kurun waktu kurang lebih 325 tahun. Tapi satu hal yang menjadi ciri khas daripada orang-orang Israel pada waktu itu, mereka memiliki siklus begini. Yang pertama itu ditulis dalam Hakim-Hakim 17, dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri atau semau gue. Orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, mereka berbuat semau gue. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Dan kita tahu akibat daripada meninggalkan Tuhan yaitu mengalami penderitaan.
Waktu orang-orang Israel itu menderita, mereka kemudian berseru kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan menyelamatkan orang Israel. Dan kemudian orang Israel itu hidup dalam kenyamanan. Dan setelah itu, apalagi? Mereka berbuat semau gue lagi, ya. Meninggalkan Tuhan, mengalami penderitaan, datang lagi kepada Tuhan, diselamatkan, hidup dalam kenyamanan. Setelah itu apa? Berbuat semau gue lagi, ya. Nah, yang pertama, mari kita baca dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bersama saya ucapkan dilatih berperang oleh Tuhan. 2, 3, dilatih berperang oleh Tuhan. Tuhan itu mengizinkan ujian, masalah, rintangan, tantangan itu untuk melatih kita-kita sebagai umat yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Seorang tentara tentu tidak akan siap tempur jika ia tidak pernah menjalani yang namanya latihan. Tentu bukan latihan biasa-biasa, latihan yang keras, latihan yang penuh dengan kedisiplinan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak selalu memberi kenyamanan kepada kita, tetapi Tuhan seringkali ya membiarkan, mengizinkan kita mengalami, menghadapi tantangan agar kita bertumbuh dan menjadi kuat, teguh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal pertama dikatakan ujian itu menghasilkan ketekunan. Dan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama dikatakan bahwa iman kita itu diuji seperti emas yang dimurnikan. Seperti tadi pujian pertama yang kita naikkan itu Bapak Ibu sekalian. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 41 itu berkisah tentang seorang anak muda yang bernama Yusuf, bagaimana dia mengalami banyak sekali penderitaan, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di total-total itu ada waktunya kurang lebih sekitar 13 tahun. Yusuf mengalami berbagai macam penderitaan. Tapi kita tahu endingnya dia menjadi penguasa di Mesir. Daud, anak muda itu menghadapi Goliat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebelumnya Daud telah lulus ujian, yaitu melalui pertempuran melawan singa dan beruang. Tantangan hidup, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk melatih kita. Tinggal bagaimana kita-kita ini meresponinya. Apakah kita tetap setia dan bertumbuh dalam iman, atau maaf, kita mulai ngambek, kita mulai tantrum, kita mulai putus asa dan kecewa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita. Tetapi yang jelas Tuhan selalu menggunakan situasi itu untuk mengubah kita agar seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28 dan 29, kita ini semakin serupa dengan Kristus. Hal yang kedua, mari kita lihat dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin.
dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia, yaitu Tuhan, mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya, dibentuk melalui ujian, diteguhkan dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mau menguji ketaatan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat pilihannya. Ya, seorang ayah memberikan dua pilihan kepada anaknya. Apakah ia akan mengikuti nasihatnya atau tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah atau semau gue tadi. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, Tuhan memberikan kebebasan kepada orang Israel, Tuhan memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Ya, kenapa? Karena Tuhan ingin melihat apakah mereka, apakah kita ini tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan bahwa Tuhan menguji Israel untuk mengetahui isi hati mereka. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 misalnya, Tuhan bilang begini, kasih kepada Tuhan itu harus ditunjukkan dengan ketaatan. Abraham diuji saat diminta untuk mengorbankan Ishak, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang dikerjakan oleh Abraham, Abraham itu taat. Dan kemudian akibatnya ia diberkati oleh Tuhan. Dalam Ulangan 11 dikatakan ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 kita belajar bagaimana Daniel tetap setia meskipun mendapatkan ancaman dimasukkan ke dalam gua singa. Bahkan sampai saat-saat detik terakhir sebelum dimasukkan ke gua singa, Daniel tetap taat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sering membiarkan kita berada dalam lingkungan yang menantang, yang banyak masalah. Apakah kita tetap setia kepadanya atau malah kemudian kita menyerah atau mungkin kita kompromi. Ketaatan kepada Tuhan bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan bukan tentang seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan, tapi seberapa banyak kita mentaatinya. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Ada seorang yang dulunya kecanduan minum minuman keras, Bapak Ibu sekalian, ya. Setelah dia bertobat, bagus sekali hidupnya, ya. Dia tidak lagi terikat dengan minum minuman keras, bahkan dia berkomitmen untuk berhenti dan berhasil. Tapi sayang sekali, teman ini memiliki pergaulan yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap kumpul dengan teman-temannya yang suka minum minuman keras.
Apa yang terjadi? Lama-kelamaan ia tergoda dan kembali menjadi tukang mabuk. Ya, kemarin saudari kita Nika Anderson bilang kita ini lagi dalam puasa raya 40 hari, ada godaan yaitu diundang makan ke buffet. Tentu yang mengundang mereka yang tidak berpuasa, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kemudian kita nggak berani menolak, maka puasanya jadi batal dan kita juga kemudian akhirnya ya puasanya jadi on and off. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan di dalam kitab Yakobus pasal 4 dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Salomo itu raja yang hebat, anak daripada Daud. Dia jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena menikahi banyak perempuan asing yang kemudian membuat Salomo menyembah berhala dan dewa-dewa. Lot, keponakan dari Abraham, dia menetap di Sodom, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia kehilangan keluarganya. Jika kita tidak hati-hati dengan lingkungan dan pergaulan kita, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa dengan mudah jatuh dalam dosa. Maka pesan saya, jangan pernah bermain-main dengan dosa, karena dosa tidak akan pernah bermain-main dengan kita. Dan yang keempat, dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga ia Tuhan menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik daripada Kaleb. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, selalu dan selalu dan selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mau bertobat. Sekali lagi, Tuhan selalu dan selalu dan selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertobat. Saya adalah produk daripada bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya dan keluarga saya ketika saya bertobat. Seorang yang tersesat di hutan akhirnya akan menemukan jalan keluar saat ia berteriak terus-menerus meminta tolong. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dalam kitab Lukas pasal 15 kita sudah belajar bagaimana waktu anak bungsu yang disebut sebagai anak yang hilang ini, dia bertobat dan kembali kepada bapaknya, hidupnya dipulihkan. Tidak peduli sejauh dan sedalam apa kita jatuh, Bapak Ibu sekalian dengar, Tuhan selalu membuka pintu untuk pertobatan kita ini. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menyombongkan dosa kita dengan berkata dosaku sudah amat sangat besar. No, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Pertobatan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan. Dan bagian yang terakhir, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 10-11, Roh Tuhan menghinggapi Otniel dan Otniel menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram,
ke dalam tangan Otniel. Sehingga Otniel mengalahkan Kusyan Risyataim, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kemas. Yang terakhir kita belajar bahwa kemenangan itu hanya ada dalam Tuhan. Sekali lagi, kemenangan itu hanya ada dalam tangan Tuhan. Dalam kitab Sakaria dikatakan bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan semesta alam. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap pertempuran hidup ini, kita harus mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Seperti Otniel tadi, dia mengandalkan Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah. Dan roh Allah yang sama, yaitu Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos, roh penolong, itu senantiasa bersedia untuk menolong kita dalam setiap pertempuran dalam hidup kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bertarung dengan kekuatan sendiri, tetapi mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita bertarung, kita bertempur, menghadapi setiap masalah-masalah kita dengan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Hari ini kita sudah belajar dibentuk melalui ujian, diteguhkan dalam ketaatan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan ujian untuk membentuk kita. Yang kedua, ujian datang untuk menguji ketaatan kita. Dan yang ketiga, ketidaktaatan membawa kepada kejatuhan. Dan yang keempat, kita sudah belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi kita-kita yang mau bertobat. Dan yang kelima, kemenangan sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Mari Ibu Bapak sekalian, biarlah kita mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan di setiap jalan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Bapa, Engkau membentuk setiap kami menjadi emas yang murni. Biarlah kami mau terus hidup setia, teguh, dan hidup di dalam ketaatan kepada Engkau untuk selama-lamanya. Melalui perjalanan hidup orang Israel yang on and off, naik dan turun, biarlah kami Tuhan tidak lagi mau mengulangi apa yang diperbuat oleh nenek moyang kami orang-orang Israel ini. Biar mulai hari ini kami mau hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Engkau untuk selama-lamanya. Maka itu Allah Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu ini semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.